Hai Teletizen, selamat datang di Teletalk edisi Alumni Series. Halo, aku Deca sebagai Telkom University Ambassador dan hari ini aku punya bintang tamu yang spesial, yaitu alumni dari Telkom University yang saat ini udah punya usaha sukses di bidang fashion. Penasaran siapa orangnya? Ya, langsung kita samperin. Halo Deca. Kita kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Deca nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat juga nih Kak. Alhamdulillah. Aku seneng banget nih, by the way bisa main ke sebutan.id dan juga bisa ketemu sama kakaknya langsung. Yes, bener aku juga seneng banget nih Deca bisa main, mau gerbek ya tadi kan ya? Iya. Gerbek mau main kesini, nanti kita lihat di dalam udah ngobrol-ngobrol. Mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Oke, yuk masuk yuk. Oke Deca, selamat datang nih di kantornya Skuten. Jadi di sini itu kita gudang dan kantor gitu. Jadi di sini bisa dilihat juga. Tapi kalau untuk produksi kita di luar sih. Kita juga masih bekerja sama beberapa pengrajin lokal gitu di Kota Bandung gitu untuk dalam produksiannya. Baru nanti dari proses produksi disimpan di sini dan siap dijual gitu di sininya tuh. Wah, keren banget nih Teletizen. Aku mau nanya-nanya nih Kak soal jurusan kakak waktu di Telkom sebelumnya. Oke, boleh gimana tuh? Nah, Kak Rizaldi ini kan jurusan S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika atau SBTI dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Kak. Betul. Nah, dulu tuh milih jurusan ini karena kakaknya emang dari dulu suka bisnis, udah tertarik sama bisnis atau emang ada alasan lain nih Kak? Oke, nah jadi dulu kenapa aku ambil itu karena emang aku dari SMA itu pada saat itu emang udah suka mulai jualan. Oh, Udah mulai jualan, emang ketertarikan lah dalam bidang bisnis tuh. Akhirnya ketika aku cari kampus untuk kuliah di bisnisnya, akhirnya aku pilih Telkom karena aku ngelihat kan dari MBT ini tuh kayak nggak cuma manajemen bisnis aja, tapi juga kayak ada telekomunikasi informatikanya, which is itu mungkin ada belajar kayak teknik-teknikan gitu lah. Jadi kayak nggak cuma manajemen bisnis gitu. Akhirnya aku pilih di situ. Gitu. Alhamdulillahnya sih keterima juga ya pada saat itu. Karena kan lumayan susah juga ya kayak alhamdulillah keterima. Jadi ya aku pilih di situ. Gitu. oke. Kak, tadi kan kakaknya udah bicara soal produksi. Kalau soal penjualan dan marketingnya tuh kayak gimana sih Kak? Nah nanti kita baca cerita lagi di dalam kali ya. Sini bisa aku tunjukin nih salah satu juga proses cara jualan kita nih di Skuten itu. Nah ini salah satunya adalah live shopping gitu ya, karena kita bisnisnya emang full online gitu, jadi kita memanfaatkan juga nih daerah digital kayak gini. Ya semua kita harus masuk juga termasuk live shopping juga gitu. Jadi di sini nanti ada hostnya karena sekarang mungkin lagi emang nggak ada jadwal live ya. Nggak ada jadwal live, cuma setupnya di sini gitu jualan. Biasa suka rame gitu jualan, suka pakai kayak gini-gini ya gitu ya. Nggak boleh gitu kayak buat jualan-jualan kayak gitu. Oke, nah kita back to topik mata kuliah dan jurusan lagi ya Kak. Nah, tadi kan jurusannya itu S1 MBTI ya Kak. Betul. Nah, ada nggak sih mata kuliah yang paling related atau paling relevan sama bisnis yang lagi kakak jalanin sekarang? Menarik ya, karena udah cukup lama juga ya, tuh mengingat-ingat lagi nih ya tentang mata kuliah ketika di kampus waktu itu tuh karena seingat aku dulu aku ngambilnya itu peminatannya dari MBTI itu ada peminatan lagi. Aku waktu ngambilnya marketing sih, jadi semua tentang materi tentang mata kuliah marketing aku cukup suka gitu tentang marketing juga, terus ada entrepreneurship juga, jadi kayak karena aku salah satu
bibit awalnya juga ada dari matkul itu gitu ya, entrepreneurship, terus juga ada kalau nggak salah ada creative thinking in business gitu, gimana caranya aku biar bisa berpikir kritis dan menjalankan bisnisnya kayak gimana. Itu sebenarnya banyak sih mata kuliah menurut aku relate dan kepakai gitu sampai sekarang gitu ya ketika aku masih kuliah. Berarti yang paling relevan itu mata kuliah entrepreneurship sama marketing dan critical thinking in business ya? Betul banget kayak gitu. Jadi dari mulai prosesnya, dari pembelajaran itu yang mulai sih bisa sampai banyak pelajaran banget. Jadi diterapin di sini langsung ya. Betul. Keren banget ya. Nah mungkin kalau misalnya nanti Reca mau penasaran nih gimana tentang aku ngerintis ataupun awal-awal mula bangun bisnisnya, kita bakal ngobrol lagi kali ya di belakang. Kita masuk jalan lagi yuk gitu. Oke nih Kak, sekarang kita mau mulai ngomongin bisnisnya. Oke, boleh banget. Nah, brand Skouten.id ini konsep brand fashionnya kayak gimana sih Kak? Nah, jadi kalau untuk di Skouten.id sendiri, kita kan fokusnya ini di basic wear, emang daily outfit gitu ya buat sehari-hari, dimana kita mengusung kesederhanaan dengan desainnya pun desain kita timeless design gitu. Okay. Jadi emang yang mau tahun lalu ataupun sekarang ataupun tahun depan itu masih bisa tetap relate gitu karena timeless ini sendiri. Jadi kita rata-rata menggunakan pakaian misalnya polos, nggak yang terlalu banyak desain gitu. Jadi kita berfokusnya di situ sih. Oke, jadi bisa dipakai buat bertahun-tahun ke depannya gitu. Betul. Nah, ceritain dong Kak, awal mula berdirinya Skouten.id ini gimana sih? Nah, awal mulanya ini tuh pada saat waktu masih di bangku kuliah di waktu itu tuh. Karena aku kan dulu kuliah Telkom 2015 ya, kayak udah lumayan lama juga. Nah, di 2017 itu waktu itu aku tuh ada kayak mata kuliah entrepreneurship. Ya sebenarnya awalnya iseng sih, benar-benar yang awalnya cuma iseng-iseng kayak buat pemenuhan tugas saja. Dari pemenuhan tugas saja, terus ya kalau untuk sekedar tugasnya ya udahlah jalanlah gitu. Cuman ketika aku melihat ini dari tugas aja kayaknya ini masih bisa di seriusin, masih bisa dijalankan sih. Waktunya emang aku nggak mikir untuk jalan serius, yang penting bisa jalan buat uang jajan. Karena buat nambah pas dijalanin, oh ini ternyata bisa nih buat dijual, bisa ada cuan buat masuk kuliah kan kayak ya happy lah gitu ya. Ini sambil kuliah sambil nyari jajan juga gitu. Dari situ ternyata ya alhamdulillah terusan sampai sekarang gitu. Jadi aku pada saat kuliah beres itu mulai produksi sendiri hingga pas 2020 COVID ya aku mau cari kerja pada saat itu pun sulit. Jadinya aku ya fokus ya udah aku seriusin nih si bisnis ini tuh. Ya alhamdulillah Skouten masih eksis sampai sekarang gitu. Keren banget nih ya. Berarti awalnya itu dari iseng ya, tapi kalau ya tugas-tugas kuliah biasa lah, gimana sih kayak tugas kuliah kayak oh ini penting jalan ternyata ya ada bener-bener jadi jalan beneran gitu. Iya, oke. Nah tadi kakaknya mention kakaknya tuh kan lulusan bisnis ya, manajemen bisnis, telekomunikasi dan informatika. Nah seberapa pengaruh sih lingkungan kampus atau dunia kampus untuk profesi kakak sekarang sebagai seorang entrepreneur? Oke, jadi pada saat aku dulu di MBTI pun aku ngerasa kayak emang dunia kampus itu benar-benar sangat-sangat membantu sih ya, benar-benar sangat membantu baik di dalam kampus secara formal dari mata perkuliahannya karena emang cukup relate ya sama aku yang emang tertarik di bisnis, tapi aku pun juga tetap aktif juga gitu untuk berkegiatan di luar kampusnya gitu. Kayak aku ikut UKM, kayak aku pada saat kuliah itu ikut di HIPMI gitu. Jadi emang himpunan kan emang himpunan pengusaha gitu ya. Jadi setidaknya aku punya vibrasi ataupun circle orang-orang yang mau belajar di bisnis gitu. Jadi karena aku menemukan community ataupun circle orang yang mau bisa aku ajak buat diskusi, bisa aku cari jadi misalnya dapat mentor dari situ juga gitu ya. Jadi emang itu inline sih dari perkuliahan yang mungkin banyak teoritisnya, tapi di luarnya pun ini untuk penerapan dan belajar lebih banyaknya, yaitu di salah satunya dari kayak UKM gitu. Nah tantangannya apa sih Kak, tantangan kakak selama membangun usaha Skouten.id ini? Tantangannya itu pasti pada saat awal mulai starting itu tuh kayak banyak keraguan ataupun misalnya kayak malu-malu lah gitu. Aku pasti tahu deh gitu, kayak banyak teman-teman mahasiswa nih, teman-teman mungkin kalau ada yang nonton, kayak teman-teman tuh pasti punya ide bisnis tuh ada gitu. Ide bisnis itu ada, bahkan mungkin ada yang udah sampai bikin akun IG bisnisnya gitu ya, kayak
aku mau bikin IG bisnis mau ya. Tapi kan nggak pernah sampai starting ya, cuma selesai sampai di poster coming soon aja gitu. Poster di coming soon aja, nggak ada lanjutannya. Karena mungkin ya nggak tahu, pada saat aku merasa, pasti aku juga ngerasain kayak gitu sih, kayak ngerasa malu. Wah, aku jualan nih, kayak nanti respon dari orang-orang ngelihat aku jualan kayak gimana ya gitu. Sebenarnya ya si mindset itu sih yang akhirnya aku coba pendam, dan ya aku nggak boleh kayak gitu terus gitu. Akhirnya aku mulai deh, karena kita selalu ngerasa ingin perfect gitu ya, baik dari si postingannya, dari produknya, tapi dari keperfekan itu, dari kesempurnaan itu malah ngebikin kita jadi nggak jalan sebenarnya tuh. Malah ya udah, kalau menurutku ya emang harus jalanin dulu aja. Ketika ada konsep, ada ide, ya harus dieksekusi dulu, baru nanti bisa belajar nih. Karena kan permasalahan itu gimana caranya kita mulai dari nol, kita pecahin dulu jadi satu nih ya, baru bisa selanjutnya. Kalau kita terus di nol, terus nggak jalan-jalan, ya mungkin ya akhirnya bakal stuck di situ-situ aja sih gitu. Oke, bener banget nih ya Realitizen. Jadi kalau teman-teman Realitizen di sini yang lagi merintis usaha, lagi mulai bisnis, dengerin kata Kak Rizaldi, mulai dulu aja, jalanin dulu aja, jangan takut, jangan sampai poster coming soon aja ya Kak. Betul. Nah, jangan sampai bisnisnya hanya sampai di bisnis coming soon aja. Iya betul. Oke, nah Kak, sayang banget waktu kita buat ngobrol-ngobrol soal Wihik ini udah mau habis nih. Sekarang aku bakal 30 menit ke depan lagi. Jadi web series, jadi podcast. Semoga nanti ke depannya kita ada kesempatan lagi ya buat ngobrol. Nah, segitu aja Realitizen edisi alumni untuk Teletalk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Teletalk edisi alumni selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Dadah.